Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'i'la'i kalimatillahi al-uliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan, akhwat, khusus Walul Imam, Ustaz, Naibul Imam, Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dapat bersilaturahim dengan para ikhwan di wilayah Jawa Tengah Selatan. Setelah kemarin dari Jawa Tengah Utara, kemudian Indonesia Selatan di Kalsel, kemudian sekarang di Jawa Tengah Selatan. Para hewan, kalau saya datang itu tidak membawa apa, tidak pernah bagi-bagi duit. Pernah nggak paling? Jangan curiga yang memang bawa uang yang pakai wali sendiri. Dan juga nggak bagi-bagi sepeda, ya. Hanya biasanya bawa sedikit ilmu yang saya ya, itu pun sedikit karena memang ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah menggunakan isim nakiro pada ayat tadi menunjukkan kesedikitannya. Ada sebuah kisah disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang peristiwa Nabi Musa yang lain, bahwasanya ada orang yang naik perahu. Naik perahu di mana, Pak? Di laut apa di darat? Ya. Kalau di laut itu yang banyak burung apa? Camar ya. Bahasa Jawanya seriti. Nah, burung camar. Nah, burung tadi terbang, kemudian dia biasanya itu dekat air, kemudian mematuk memasukkan paruhnya ke dalam laut tadi, ke permukaan laut, kemudian terbang. Nah, Nabi tadi meminta, kamu tahu nggak air yang ada nempel di paruh burung tadi? Tahu? Kemudian kamu bandingkan dengan air yang masih ada di laut. Kira-kira bagaimana bandingannya? Ya sudah tentu masih lebih banyak yang di laut. Yang di paruh burung tadi sedikit apa sangat sedikit? Sedikit apa sangat sedikit? Dibanding air. Nah, yang air di paruh burung tadi itulah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Mulai sejak ilmu ini diturunkan, kalau boleh mulai Nabi Adam sampai nanti yang diberikan oleh Allah kepada manusia hanya seperti air yang menempel di paruh burung. Sementara ilmu Allah adalah ilmu seperti air yang masih
tersisa iya tersisa dia ada sedikit. Nah yang ada sih banyak saya hanya bisa sedikit ilmu yang saya sudah sedikit bagi-bagikan kira-kira dapatnya banyak sedikit yang lebih lagi maka tidak boleh ada orang merasa ilmunya banyak atau merasa pintar. Siapa yang merasa ilmunya banyak, siapa merasa pintar, maka baliknya dia adalah orang yang bodoh. Nah, Imam Syafi'i pernah menyatakan, kullama zadani ilman zadani ilmi bijahli. Setiap ilmu maka tambahlah pengetahuan saya bahwasanya saya ini adalah orang yang bodoh. Itu Quran Imam Syafi'i yang merupakan imam, salah satu imam mujtahid dan pengikutnya di dunia termasuk paling banyak atau minimal yang banyak. Itu saja masih merasa apa tadi? Nah, ya itu para ikhwan. Nah, sekarang di bulan Ramadan ini saya hanya akan menyampaikan ayat yang sudah sering kita dengar dari para asatid. Bahkan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah banyak yang hafal. Kalau tidak malah seluruhnya mungkin yang hadir ini sudah hafal. Ya, Surah Al-Baqarah ayat 180 berapa? 3. Ya, ayo dibaca bareng-bareng ya. Imam dulu apa bareng-bareng? Berarti ada yang belum hafal. Ya ada imam dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah niki mangke ingkang kita cobi kita renungaken, kita pahami malih ya, kita pahamilah. Nah kalau misalnya puasa itu sebetulnya berat apa ringan? Berat toh? Nah, kula leres. Wong kula nate ditangleti waktu saya pergi ke Thailand. Guide itu apa Pak? Pemandu ya. Pemandu dianggapnya saya wisatawan padahal pulang dari umroh. Ya itu. Pulang dari umroh karena pesawatnya tidak bisa langsung ke Jakarta, berhentilah di Thailand.
biasanya gitu di Bangkok. Nah yang lain karena memang ya saya biasanya itu hanya ngiring-ngiring aja. Nah yang lain boleh langsung ke Jakarta. Saya ditinggal sendiri di Bangkok. Ya alhamdulillah bisa puter-puter kota Bangkok ya, daripada mandek aja di hotel kan. Memang sudah disediakan oleh travelnya itu pemandu. Dia bilang begini, pemandunya tadi bahasa Inggris ya. Nah, ulang bahasa Inggris makanya jenengan mboten paham nggih. Nah, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia mawon nggih. Saya itu heran. Heran apa? Nah, perempuan itu berkaitnya. Orang Islam itu kok kuat tidak makan berjam-jam. Nah, ya maksudnya kalau puasa kan paling tidak minimalnya tidak makan berapa jam Mas Tribolo? Ya antara 12 sampai 14, bahkan ada yang 16 ya kalau daerah. Lah kok kuat? Lah saya aja ramakan 2 jam 3 jam rasane loh apa kira-kira kaliren ya kan. Kalau perut itu kalau nggak makan rasanya gimana? Perih kan? Loh, udah perih loh. Ini orang Islam tidak makan berjam-jam kok kuat. Ini kenapa? Loh gitu. Amane yang ditangletin jenengan wonten pripun nggih jawab. Ini kenapa nih orang Islam? Nah betul nih pinter Bapak jawab. Kalau jawabnya ngonten niku Pak. Loh. Nah keranten kita sudah niat. Nah niat itu dalam bahasa umum namanya motivasi, dorongan. Walaupun niat itu tidak sama dengan dorongan. Kalau dorongan itu belum melakukan, tapi kalau niat itu sudah melakukan. Maka para ulama fikih menjelaskan bahasanya niat adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Nah, ngertos mboten artine? Nah, niat lho niki nggih, niat dengan niat mboten. Lah kok mboten ngertos? Ya, jadi yang namanya niat adalah kehendak hati yang berbarengan kehendak hati yang berbarengan dengan tindakan atau amalan. Mula jenengan nek ajeng nek salat kapan niate? Ayo, iki do salat ora iki? Ayo. Niate kapan niate? Bareng takbir napa saderenge takbir? Niku kurang pas. Loh. Niatkan tadi muktarinan bil amal. Nah jenengi sholat, ini kan pengertiannya definisinya adalah aqwalun wa af'alun mubtada'atun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Terus mboten? Artinya lurang ngerti kabeh piye mau. Untung ada disertup ngaji, nggih. Nah, jadi yang namanya sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Lah nek dereng takbir pun sholat napa dereng? Dereng. Loh. Dados sayektosipun nek jenengan niat niku bareng-bareng takbir. Lah niku jenenge niat. Allahu Akbar atine. Nah niat. Pramila punika mboten saged dipun ributaken apakah niat itu diucapkan atau tidak. Wong memang tidak ada tuntunannya. Kalau mau diucapkan belum sholat. Kalau belum sholat nggak ada tuntunannya. Karena yang ada tuntunannya itu adalah ketika sudah sholat. Shollu kama ra'aitumuni
usolli. Nah dene saderenge isu monggo sing ajeng muni usolli fardhus subhi terus ora pali mesti sing awal kula. Nah umpamanya mau diucapkan gitu enggak apa-apa. Wong dereng napa salat nggih. Nah usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman dadi imam. Adaan makmuman lillahi ta'ala nembe Allah loh niki lah penting takbir nak jenengan boten ucapaken talafut ora apa-apa sing penting nembe takbir niate napa nah niku jenenge niat pramila boten asal Allahu Akbar usolli fardhu. Nah, dadi sampun ribut nggih soal usolli nggih. Dipun barbar lho niku. Ini bid'ah ini lah ribet kabeh. Wong durung salat kok dihukumi. Nah, mangke bar salat hukumi mleh. Loh, mau zikir yang mau keras, mau apa? Pelan silakan. Bar salat salaman. Nah, tidak salaman silakan wong wis barok salate. Loh, wali nek dereng salam. Nah, terus assalamualaikum. Ya batal. Nah, jadi jangan ikut-ikutan gitu. Dan itu enggak selesai. Wong itu semuanya istiadat. Ya, jadi niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li kehendak yang bersamaan dengan tindakan. Nah, itu niat. Nah, kalau yang sebelumnya itu tadi motivasi dorongan. Nah, itu namanya bisa macam-macam. Bisa bisa kemudian himmah, bisa lagi azam dan seterusnya. Kalau belum dilakukan, ada 5 istilahnya, tapi nggak saya sebutkan, cuma entek nanti waktunya ya. Nah itu. Nah jadi itu tadi. Maka ayat ini karena tadi puasa itu berat memang, bukan sulit loh. Beda antara sulit dengan apa? Berat. Agama tidak ada yang sulit. Ama ja'alalaikum fid dini min haraj. Tapi kalau berat ada, hanya berat menurut hawa nafsu. Nah, kalau orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, ya itu bukan yang sulit, mesti harus didorong supaya dia merasa ringan. Nah, kalau ingin mendorong orang, ya mesti bahasanya itu biasanya bahasa yang positif dan memberikan contoh-contoh yang positif juga. Aman ngantan. Nah, anak jenengan adang ujian. Bagi anak ini berat. Terus pamit kalian jenengan. Mbah, misalnya nanti mbah, kalau ajeng ujian, alah blok ra lulus. Lulus mantan jenengan. Boten. Loh. Ulah disalah. Tapi kalau wah, nang bagus sinau terus menerus pinter insya Allah lulus. Nah seneng dong kan? Seneng. Nah tining lulus sembuh. Tapi anak ini udah seneng. Maka ayat yang tadi kita baca itu mendorong kita supaya kita mampu melaksanakan syariat puasa yang ringan apa berat tadi? Nah berat. Coba kita lihat dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sakjane kita niku imane pun bener napa dereng? Ayo jawab bener. Nah leres. Ya, iman kita niku sakjane dereng bener. Sakjane. Nah, karena kalau kita ngikuti aturan-aturan iman dalam Al-Qur'an memang cukup berat. Misalnya dalam beberapa surat lah mengatakan bahwasanya
sesungguhnya orang beriman hanyalah apabila disebut nama Allah hatinya tergetar dan sebagainya. Yang benar adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa dan seterusnya. Pokoknya betul-betul. Jadi sebetulnya saya loh ini jenengan ngaku sempurna ya nggak apa-apa. Saya merasa iman saya ini belum sempurna. Berapa persen aja mungkin belum. Neng kali Gusti Allah, kali Gusti Allah ya. Wes diundang. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, seneng banget. Kita seneng tau? Nah, menurut mampu seneng tau? Senajano imane durung bener dah ya? Loh, ini itu ya ayyuhalladzina amanu. Ini wong-wong iman. Loh, sing ngundang Gusti Allah sisa. Langsung sisa. Nah niku Gusti Allah niku nek ajeng ketika akan memberikan satu tuntunan kepada manusia itu ada kalanya lewat Rasulullah, ada lewat Rasulullah tetapi langsung. Kalau lewat Rasulullah biasanya menggunakan kata kul, misalnya kul ya ayyuhal kafir, kul huwallahu ahad, itu lewat Rasulullah. Kalau langsung ya tadi tidak kul ya ayyuhalladzina amanu tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipun timbali langsung dening Gusti Allah. Seneng beran? Membuatkan cakup dalam misalnya kita dipun timbali Pak Bupati langsung. Loh, seneng beran? Nah, ya ditimbali Pak Presiden. Dan saya dong loh langsung pemene Mbah Polo Pak Jokowi langsung Mbah Polo kamu ke Jakarta nggih. Wah seneng kaya apa cemapet ya malah jadi seneng kan. Ini contoh semacam beda kalau undang orang lewat wali. Nah ya itu Pak Makmun itu tolong tuh panggilkan. Lah beda. Lah ini para hewan semuanya kita oleh Allah langsung ya ayyuhalladzina amanu. Ini dorongan pertama, wahai orang-orang yang beriman. Pun ngertos ben apa ben do kuat poso sing posone sak yektosipun abot napa endeng ning keranten ditimbali langsung dening ingkang mensyariatkan nggih seneng ya Allah. Aku sakjane mantu ngopo-opo kok wis ditimbali ya ayyuhalladzina amanu. Ibarat kaya sakjane aku ora pinter-pinter tenan ning kok mbahku muni cah pinter iki mesti lulus iki kan tenan. Wah senenge ora karuan niku gambaran. Nah sudah ya ayyuhalladzina lajeng kutiba alal ladina kutiba alaikumusya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba itu suatu kewajiban yang sudah tetap tidak bisa diulek-ulek lagi dan sudah terjadi sebelum. Nah dari ini sendiri sudah menunjukkan satu keistimewaan dari kalimat. Jadi puasa itu diwajibkan, tidak kehendak sendiri. Ini mulai jangan jenengan ngelampai perkawis satu perkara kehendak sendiri dengan kehendak orang lain mesti beda. Loh pamane niki Mbak Putri nggih jenengan dipun kengken kalih Mbah Kakung, Mbah masak nggih Mbah. Loh. Beda karo masak sendiri beda. Beda napa Mbah? Gitu. Seneng putih. Seneng seneng masak sendiri apa seneng disuruh sama suami? Disuruh. Ya itu. Jadi dia karena tadi disuruh gak akan dibarangan. Nah masak sendiri bau rumah tinggal ya apa-apa. Ya ngerti nggih? Karena ini disuruh kutiba tadi. Gampang
Wong disuruh kalih Gusti Allah. Lah kutiba boten kata boten kita piyambak ning kita dipun wajibaken dening Gusti mesti hati-hati. Nggih contohnya kalau wau sinau maka ada itu dorongan dari luar dan dorongan dari sendiri. Biasanya dorongan dari luar itu lebih mantap. Contohnya kalau ini paling gampang. Kalau itu jajane pegas sekolah. Nah, kurang mandel. Mau bisa itu pegas sekolah. Kula kepengine mondok. Loh, wis yang penting mondok, iso maca kitab, duwe pondok, bah. Lah kok ibu kula ning ngenten. Biasa kowe kudu sekolah. Jajane boten niat. Ning keranten kula wau dipun perintah dening ibu kula. Sekolah. Oh. Ini tadi contohnya. Kabar kula lulus S1. Sudah rasanya jelek rasanya. Wong wis ora niat sekolah. Bisa S1 itu udah senengnya bukan main. Lah kok ibu kula ngaten. Padahal ibu kula mboten sekolah. Biasa. Nah, ibu mboten sekolah. Wong nulis mawon mboten saged. Ibu kula niku. Sagede namung maca Quran. Jadi anak-anak di Supah Meranggen itu bisa baca Quran itu dari ibu saya. Ustaz Fadil baca kitabnya yang Quran ibu saya. Ini semua dirasakan. Mboten tercados tanglet Mas Ahmad. Nah, di samping disuruh baca Quran juga disuruh ke pasar tiap hari. Nah, mungkin berkahipun nggih. Lah ibu saya bilang begini, waktu saya sudah selesai. Bu, kula pun sudah selesai S1. Nah iso ya S loro. Nah S loro masih napa? S2 kan? Lah keranten dipun perintahkan dengan ya kamu ora lakoni dosa. Napa melih sing merintah napa? Ya sudah bismillah. Akhirnya alhamdulillah. Lho niki bedane melakukan sendiri dengan maka tadi kewajiban puasa kutiba diwajibkan, bukan kamu mewajibkan sendiri. Pak Polo kan nanti dados kepolo lurah. Program yang dibuat sendiri biasanya dengan program yang dari atas lebih hati-hati penting Mbah Polo. Nah itu ngertos niki kenapa kutiba kira pemboten kata badan seterusnya. Karena akan diawasi terus diminta pertanggung jawaban. Ning nek gawe dhewe ditanggung jawab. Alah tanggung jawab dhewe ora dadi rapopo. Lho, lah nek enten perintah saking nginggil ora dadi kecekel ketangkep mlebu penjara. Lho wedi. Nah, niki kutiba alaikumus ya doronganlah ya Allah oleh Allah untuk apa? Berpuasa. Nah, dengan Al-Quran puasa itu ada dua kata yang digunakan. Yang pertama siam, yang kedua saum. Pertama nawa nomor kali kata pundi bingung mesti. Ayo, kata apa? Niki bener apa nebak-nebak? Nebak, neng bener. Loh, oke. Jadi kalimat yang digunakan dalam Al-Quran itu dua, yaitu apa? Siam dan saum itu, ya. Kata pundi wau? Kata siam, nggih. Nah, saum ping pinten? Ping pinten kalimat saum ping pinten? Ora apal. Ning wau sing ngendika setunggal bener. Nebak-nebak ngawur ning bener. Nah, memang saum hanya digunakan sekali. Itu di surah Maryam ayat 26. Inni nadar kulir rahmani sauman fakalan ukallimal yauma insiya. Itu kata-kata Maryam.
Anak Maryam ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai contoh salah satu kekuasaannya dalam menciptakan manusia. Allah bisa mencipta manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Sinten? Nabi Adam. Gitu? Nah,